Selanjutnya transaksi yang ke-8. Kita lihat transaksinya. Rugi laba joint venture dihitung dan dibagi ke para partner. Rugi laba joint venture dihitung dan dibagi kepada para partner. Nah, pertama yang perlu kita catat adalah karena penjualannya senilai 35 juta, maka kita catat dulu jurnalnya penjualan pada rugi laba ya. Nah, kita catat penjualan pada rugi laba senilai 35 juta rupiah. 35 juta ini dapatnya dari mana? Dari jumlah penjualan yang dilakukan pada transaksi nomor 7 ya, karena dia berhasil menjual 35 juta rupiah, maka pada saat di transaksi ke-8 kita catat penjualan pada rugi laba senilai 35 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian untuk rugi labanya, nah ini jurnalnya rugi laba di debit, kemudian di sisi kreditnya ada HPP dan biaya ya, dan HPP dan biaya. Nah, rugi labanya ini kan nggak diketahui ya, ini kan tidak diketahui. Yang 30 juta ini asumsinya kita tidak tahu nih nilainya berapa ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai rugi labanya 30 juta rupiah ini, kita catat dulu di HPP dan biayanya. Oke, catat dulu di sisi kredit HPP dan biayanya. HPP-nya kita catat tadi kita sudah dapat HPP-nya 24 juta. Oke, sampai di sini paham? Jadi ini asumsinya 30 juta, ini kita belum tahu. Nah, ini kita hapus dulu semuanya ya. Nah, ini asumsinya rugi labanya kita kan nggak tahu nih berapa. Nah, kita catat dulu di sisi kreditnya ada HPP nilainya ini 24 juta. Berarti kita tinggal pindahkan aja 24 juta di kredit HPP. Kemudian biaya. Ya, lihat di transaksi di atas yang dia mengeluarkan biaya. Biayanya ada apa aja yang dia keluarkan. Nah, jadi di transaksi nomor 2 ada biaya 2.500.000, kemudian di transaksi ke-6 ada juga biaya. Maka kita tambahin 2.500.000 ditambah 3.500.000 berarti 6 juta. Nah, maka kita catat di sini biayanya 6 juta rupiah. Nah, ini kita total 24 ditambah 6 juta rupiah, maka rugi labanya senilai 30 juta rupiah. Oke, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya karena di sini transaksi ke-8 ya, joint venture menghitung labanya dan dibagi ke para partner. Nah, labanya kan kita nggak tahu berapa, maka kita catat ya, setelah kita mengetahui di sini rugi labanya 30 juta rupiah, maka kita catat jurnal labanya. Nah, untuk mencatat jurnal laba seperti di persekutuan kemarin, rugi laba pada modal. Jadi kita catat rugi laba atau ikhtisar laba rugi boleh ya pada modal A, modal B dan modal C. Nah, nilainya berapa, Bu? Kayak gitu ya. Nah, nilainya adalah 35 juta. Ini adalah nilai penjualan yang kita peroleh dikurangi dengan nilai rugi laba 30 juta rupiah. Kenapa dikurangi dengan ini? Nah, ini asumsinya kalau kita mencari laba itu kan penjualan dikurangi dengan HPP dan biaya. Ya, kalau masih ingat cara mencari laba pada perusahaan dagang, jadi kita harus mengetahui namanya BPP atau HPP-nya untuk mengetahui yang namanya pembelian bersih. Jadi ada persediaan tadi. Nah, ya.
Nah, jadi cara mencari rugi laba pada perusahaan dagang, kalau masih ingat, syukur. Kalau nggak ingat, coba dibuka lagi catatannya di pengantar akuntansi, ya, Ibu ingatkan. Kalau mencari rugi laba pada perusahaan dagang, itu rumusnya penjualan dikurangi HPP dan biaya atau total biaya. Nah, maka kita cari di sini 35 dikurangi 24 dikurangi 6 juta. Maka hasilnya adalah 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah ini kita bagikan modal A dan modal B, modal C. Ini dapatnya dari mana? Bisa 2.200.000, 1.200.000, 1.600.000. Nah, ini kita hitung seperti ini. Ya. Nah, cara menghitungnya, pertama total labanya 5 juta. Kemudian kita hitung dulu bonusnya. Tuan A di sini sesuai soal di atas. Lihat soal di atas, Tuan A itu sebagai managing partner mendapatkan bonus 20% dari laba. Baru sisanya dibagi rasio 3:3:4. Maka kita hitung dulu bonusnya, berarti 20% dari 5 juta. Maka itulah bonus untuk Tuan A. Nah, ya. Berarti Tuan A mendapatkan bonus 1 juta rupiah. Nah, sisanya berarti dikurangin dulu. 5 juta dikurangi 1 juta. Maka sisanya adalah 4 juta. Nah, 4 juta ini dibagi dengan rasio Tuan A 30%, Tuan B 30%, dan Tuan C 40%. Nah, tinggal kalikan. Maka hasilnya Tuan A 12, Tuan B 12, dan Tuan C 16. Nah, ini di total ke bawah. Berarti Tuan A itu 2.200.000, Tuan B 1.200.000, Tuan C 1.600.000. Kita masukkanlah di transaksi yang 8 untuk pembagian rugi labanya. Maka Tuan A 2.200.000, Tuan B 1.200.000, dan Tuan C 1.600.000. Nah, kemudian karena ini membagikan laba, maka di transaksi tabel Tuan A, Tuan B, Tuan C itu perlu kita catat jurnalnya investasi pada laba senilai masing-masing nih, 2.200.000 untuk Tuan A, 1.200.000 untuk Tuan B, dan 1.600.000 untuk Tuan C. Nah, untuk tabel yang ke-9, ya, kita lihat di sini. Tabel ke-9. Joint venture dibubarkan dan semua kas dibagikan ke sekutu. Nah, karena joint venture dibubarkan, semua kas dibagi, maka ini dibalik, ya. Modal A, modal B, modal C pada kas, karena joint venture-nya membagikan kas. Nah, nilainya ini dapatnya dari mana? Nah, lihat di Tuan A, ya. Nah, Tuan A di situ kan dia setorkan 10 juta rupiah, maka 10 juta rupiah ditambahkan dengan 2.200.000. Nah, Nah, untuk yang tabel terakhir di sini itu kan modal A 12.200.000, berarti ya 10 juta Tuan A tadi ditambahkan dengan 2.200.000, ya. Ya, benar tadi ya. Sorry ya, Ibu. Konsentrasi. Jadi modal Tuan A ini dapatnya dari mana? Dari kan Tuan A setor modal di sini 10 juta. Maka kita tulis 10 juta ditambahkan dengan 2.200.000, hasilnya 12.200.000. Nah, begitu juga dengan Tuan B. Tuan B dia setorkan juga di soal 10 juta, ya. Maka kita tambah dengan 1.200.000. Nih ya, 1.200.000. Maka modal B-nya yaitu 11.200.000. Nah, untuk Tuan C karena dia setornya di sini
ya, nilainya adalah